Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Faradita, NIM 212-20313 dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu demokrasi. Demokrasi memiliki fungsi sebagai sarana untuk menghargai perspektif orang lain, mendapatkan pemerataan yang adil, dan tidak menyebarkan nama baik seseorang. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang lahir dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Unsur pendukung untuk menjamin tegaknya suatu negara yang demokratis itu sendiri ada 4, yaitu negara hukum, masyarakat madani, infrastruktur politik, dan pers yang bebas dan bertanggung jawab. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila karena melibatkan rakyat secara langsung dalam sistem pelaksanaannya. Selain itu, demokrasi Pancasila berakar dari nilai-nilai dan kepribadian negara yang sudah dikaitkan dengan jati diri bangsa Indonesia. Dalam penjelasan ini akan membahas 4 pokok materi yang penting, yaitu yang pertama, apa landasan demokrasi di Indonesia? Yang kedua, bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia? Yang ketiga, apa saja nilai-nilai demokrasi di Indonesia? Dan yang keempat, yaitu bagaimana tantangan demokrasi di Indonesia. Langsung saja, yaitu landasan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat pada alinea pertama, yaitu kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Alinea kedua pada kata merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga mengenai berkehidupan dan berkebangsaan yang bebas. Alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa. Yang kedua terdapat pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, antara lain pasal 1 ayat 2 yaitu tentang kedaulatan ada di tangan rakyat, pasal 9 yaitu tentang sumpah presiden dan wakil presiden, pasal 24 dan pasal 25 yaitu tentang peradilan yang merdeka, pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tentang persamaan kedudukan di dalam hukum. Yang terakhir pasal 1 ayat 3 mengenai negara Indonesia adalah negara hukum. Unsur-unsur negara hukum yang terdapat pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 antara lain perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan yang sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga terdapat pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia berdasarkan pada hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia. Secara etimologis, sistem demokrasi berasal dari 2 kata, yaitu demos yang berarti penduduk atau rakyat, dan kratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi demokrasi yaitu suatu sistem pemerintahan yang berkedaulatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terdapat 4 periode perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, proses penerapan dari demokrasi parlementer. Pada awal pemerintahan Indonesia, tepatnya tahun 1950 sampai dengan 1959, pemerintah Indonesia memasukkan konstitusi sementara sebagai alasan yang sah untuk konstitusi negara. Saat ini bisa dikatakan sistem mayoritas sedang mengalami kehebatannya, karena hampir semua urusan pemerintahan dan legislatif dijalankan dengan kerangka berbasis suara. Yang kedua, proses penerapan dari demokrasi terpimpin 1959 sampai Orde Baru. Kemudian pada tahun 1959 terjadi penyesuaian kerangka pemerintahan dari mayoritas parlementer menjadi kerangka pemerintahan mayoritas terarah. Presiden Soekarno menilai kerangka pemerintahan mayoritas parlementer tidak sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia, yang pada umumnya akan dipengaruhi oleh jiwa kekeluargaan dan partisipasi bersama. Yang ketiga, proses demokrasi Orde Baru 1966 sampai 1998, mulai dari kemajuan permintaan lama ke permintaan baru, atau lebih tegas lagi selama pemerintahan Presiden Soeharto. Kerangka berbasis suara Indonesia tampaknya dalam kebingungan.
kebebasan individu tidak sepenuhnya tersampaikan dalam kerangka berpikir pemerintahan ini. Otoritas publik di sekitar kemudian membatasi kebebasan dan komitmen pada negara. Sebagaimana ditegaskan oleh interaksi poros tempat-tempat berpengaruh yang tidak akan pernah terjadi. Dan yang terakhir, proses runtuhnya demokrasi Orde Baru, yaitu masa reformasi. Setelah otoritas publik Presiden Soeharto jatuh dan digantikan dengan otoritas publik Presiden Habibie, Indonesia benar-benar mengalami perubahan yang luar biasa. Dalam kerangka aturan mayoritas, termasuk pelaksanaan kesempatan pers sebagai metode atau ruang publik sebagai alat untuk menjalin hubungan antara negara dan penduduk. Materi yang ketiga yaitu nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Ada beberapa hal mengenai nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Yang pertama, kebebasan menyatakan pendapat. Kedua, kebebasan berkelompok. Ketiga, kebebasan berpartisipasi. Keempat, kesetaraan antar warga. Kelima, kesetaraan gender. Keenam, kedaulatan rakyat. Ketujuh, rasa percaya. Dan yang terakhir yaitu nilai kerjasama. Materi yang terakhir yaitu tantangan demokrasi di Indonesia. Tentu saja dalam menegakkan demokrasi di Indonesia, terdapat tantangan dalam demokrasi itu sendiri. Tantangan demokrasi adalah kegiatan atau hal-hal yang bertentangan atau bertolak belakang dengan tujuan atau bertentangan dengan pengertian dan prinsip dari demokrasi itu sendiri. Salah satu tantangan demokrasi di Indonesia adalah menerapkan nilai-nilai dari demokrasi sehingga menjadi pendewasaan dan mentalitas seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, salah satu tantangan demokrasi adalah kebebasan berpendapat yang disalahgunakan, yang tentunya tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Salah satu contohnya adalah konflik perbedaan agama dan budaya. Selain itu, salah satu tantangan demokrasi adalah kebebasan berpendapat yang disalahgunakan, yang tentunya tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Salah satu contohnya adalah konflik perbedaan agama dan budaya, yang sering menjadi isu di masyarakat, maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, serta munculnya ideologi intoleran dan kejahatan terorisme, di mana hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa Indonesia, yang secara potensial akan melukai prinsip dari demokrasi dan menjadi tantangan demokrasi bagi masyarakat Indonesia. Dalam penjelasan materi kali ini, dapat disimpulkan bahwa kehidupan politik yang telah menjadi bagian dari rutinitas penduduk di suatu negara mengarah pada perspektif dan informasi tentang cara berperilaku politik. Dalam kehidupan bernegara, suatu negara sebenarnya membutuhkan suatu tatanan pemerintahan agar dapat terarah, dan suatu tatanan pemerintahan menjadi suatu cara yang dianut oleh seluruh individu dalam suatu negara. Susunan pemerintahan yang dianut dan paling sering digunakan di Indonesia adalah susunan pemerintahan berdasarkan suara. Sekian pemaparan materi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.